Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai polinomial atau seringkali disebut suku banyak. Kita akan membahas yang pertama mengenai pengertian polinomial atau suku banyak. A0x pangkat n ditambah A1x pangkat n min 1 ditambah A2x pangkat n min 2 ditambah dan seterusnya ditambah an. Ini merupakan suku banyak berderajat n dalam variabel x, di mana A0, A1, A2, dan seterusnya merupakan bilangan real dan berturut-turut disebut koefisien dari variabel x pangkat n min 1, x pangkat n min 2, dan seterusnya, di mana n elemen bilangan cacah, sedangkan n disebut suku tetap atau konstanta. A0x pangkat n ditambah A1x pangkat n min 1 ditambah A2x pangkat n min 2 ditambah dan seterusnya ditambah an sama dengan 0. Ini disebut sebagai persamaan tingkat n dalam variabel x. Sedangkan fx sama dengan A0x pangkat n ditambah A1x pangkat n min 1 ditambah A2x pangkat n min 2 ditambah dan seterusnya ditambah an. Ini merupakan fungsi pangkat n dalam variabel x. Namun dalam proses pembahasannya seringkali kita memisalkan suku banyak ini sebagai fx. Sebagai contoh, tentukan derajat, koefisien dan suku tetap dari suku banyak 5x pangkat 4 min 2x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurangin x ditambah 4. Pembahasannya, derajat suku banyak adalah 4 karena di sini pangkat tertinggi dari x adalah 4. Koefisien x pangkat 4 adalah 5. Koefisien x pangkat 3 adalah min 2. Koefisien x kuadrat adalah 6. Koefisien x adalah min 1. Sedangkan 4 itu merupakan suku tetap. Sekarang akan kita lanjutkan pembahasan mengenai operasi aljabar pada polinomial, yaitu penjumlahan dan pengurangan suku banyak. Penjumlahan dan pengurangan suku banyak dilakukan untuk suku-suku yang sejenis. Sebagai contoh, yang pertama, selesaikanlah 4x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurangin 3x kuadrat dikurangin 4x ditambah 2 ditambah 5x pangkat 3 dikurangin x kuadrat ditambah 2x ditambah 5. Pembahasannya ada dua cara yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama yaitu cara mendatar. Kita bisa menjumlahkan 4x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurangin 3x kuadrat min 4x plus 2 ditambah 5x pangkat 3 min x kuadrat plus 2x plus 5 ini dengan cara kita gabungkan suku-suku yang sejenis, di mana di sini x pangkat 4 hanya satu suku, yaitu 4x pangkat 4 ditambah untuk yang x pangkat 3 di sini ada 2x pangkat 3, di sini ada 5x pangkat 3. Jadi 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 3. Sedangkan di sini ada min 3x kuadrat, ini ada min x kuadrat. Sehingga bisa kita gabungkan min 3x kuadrat, min x kuadrat. Kemudian min 4x, di sini ada 2x. Sehingga min 4x ditambah 2x. Dan untuk konstantannya 2 ditambah 5. Sehingga ketika kita selesaikan, kita akan dapatkan 4x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 3 dikurangin 4x kuadrat dikurangin 2x ditambah 7. Kemudian untuk cara yang menurun, kita tuliskan suku-suku yang ada di sini, yaitu 4x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurangin 3x kuadrat dikurangin 4x ditambah 2. Kemudian kita tuliskan untuk suku banyak yang ada di sini. Nah, kita letakkan persis di bawah suku-suku yang sejenis. Jadi di sini 2x pangkat 3
maka di bawahnya di sini 5x pangkat 3. Kemudian min x kuadrat ditambah 2x ditambah 5. Nah, karena di sini operasi aljabarnya penjumlahan, maka di sini kita jumlahkan. Sehingga kita dapatkan 4x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 3 dikurangin 4x kuadrat dikurangin 2x ditambah 7. Nah, kalau kita lihat, baik cara mendatar maupun cara menurun, hasil penjumlahannya sama. Untuk contoh yang kedua, selesaikanlah. 5x pangkat 4 dikurangin 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangin x ditambah 5 dikurangin 3x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 3x min 1. Pembahasannya, untuk cara yang mendatar, di sini kalau kita lihat, untuk suku yang sejenis, di sini ada 5x pangkat 4. Di sini dikurangin suku banyak ini, artinya minus berlaku untuk semuanya. Sehingga 5x pangkat 4 di sini dikurangin 3x pangkat 4. Kemudian min 3x pangkat 3 di sini dikurangin min 4x pangkat 3 sehingga hasilnya ditambah 4x pangkat 3. Kemudian untuk 2x kuadrat di sini dikurangin x kuadratnya untuk suku yang sejenis di sini tidak ada sehingga hasilnya tetap 2x kuadrat. Kemudian min x di sini dikurangin 3x. Jadi min x min 3x. Kemudian untuk konstantanya 5 dikurangin min 1 sehingga 5 ditambah 1. Nah, ketika kita selesaikan, kita akan dapatkan di sini 2x pangkat 4, kemudian ditambah x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangin 4x ditambah 6. Sedangkan untuk cara yang menurun, 5x pangkat 4 dikurangin 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangin x ditambah 5. Ini untuk suku banyak yang di sini. Kemudian untuk suku banyak yang di sini, kita letakkan sesuai dengan suku-suku yang sejenis. Sehingga di sini 3x pangkat 4 dikurangin 4x pangkat 3 ditambah 0x kuadrat. Karena di sini x kuadratnya tidak ada, itu artinya koefisiennya 0. Jadi 0x kuadrat ditambah 3x dikurangin 1. Kemudian dengan mengurangi, maka kita akan dapatkan 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangin 4x ditambah 6. Baik cara yang mendatar maupun cara yang menurun, hasilnya sama. Untuk operasi aljabar yang lain, yaitu perkalian suku banyak. Sebagai contoh, selesaikanlah. 2x ditambah 3 dikalikan dengan 2x pangkat 3 dikurangin 4x kuadrat dikurangin 3x ditambah 1. Pembahasannya, dengan cara yang mendatar, kita bisa tuliskan di sini dan menggunakan sifat distributif, kita bisa menghitungnya menjadi di sini 2x dikalikan dengan suku banyak yang di sini. Jadi 2x pangkat 3 dikurangin 4x kuadrat dikurangin 3x ditambah 1. Kemudian ditambah 3 dikalikan dengan suku banyak yang ada di sini. Sehingga ditambah 3 dikalikan 2x pangkat 3 dikurangin 4x kuadrat dikurangin 3x ditambah 1. Kemudian dengan mengalikan yang ada di sini, maka kita dapatkan 4x pangkat 4 dikurangin 8x pangkat 3 dikurangin 6x kuadrat ditambah 2x. Kemudian di sini ditambah 6x pangkat 3 dikurangin 12x kuadrat dikurangin 9x ditambah 3. Dengan menjumlahkan suku-suku yang sejenis, maka kita dapatkan 4x pangkat 4 dikurangin 2x pangkat 3 dikurangin 18x kuadrat dikurangin 7x ditambah 3. Dengan cara yang sedikit berbeda, maka kita akan dapatkan di sini 2x dikalikan dengan masing-masing suku. Sehingga kita dapatkan 2x dikali 2x pangkat 3, hasilnya 4x pangkat 4. 2x dikalikan dengan min 4x kuadrat, hasilnya min 8x pangkat 3. Kemudian 2x dikalikan dengan min 3x, hasilnya min 6x kuadrat. Kemudian 2x dikalikan 1, hasilnya di sini 2x.
Begitu juga untuk suku yang berikutnya, di sini 3 dikalikan 2x pangkat 3, sehingga hasilnya 6x pangkat 3. Kemudian 3 dikalikan min 4x kuadrat, hasilnya min 12x kuadrat. Kemudian 3 dikalikan dengan min 3x, hasilnya min 9x. Kemudian 3 dikalikan 1, hasilnya 3. Dengan menjumlahkan suku-suku yang sejenis, kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 4x pangkat 4 dikurangin 2x pangkat 3 dikurangin 18x kuadrat dikurangin 7x ditambah 3. Sedangkan untuk cara yang menurun, kita pertama kali kita buat seperti ini. Kemudian kita tuliskan untuk suku banyak yang ada di sini. Suku-sukunya kita tuliskan, kita letakkan, yaitu 2x pangkat 3 dikurangin 4x kuadrat, di sini min 3x, di sini 1. Kemudian untuk yang di sini kita tuliskan suku-suku yang ada di depan sini, yaitu 2x dan 3. Untuk mengalikannya kita tentukan 2x dikalikan dengan 2x pangkat 3. Kita tuliskan 4x pangkat 4. Kemudian 2x kita kalikan dengan min 4x kuadrat. Jadi hasilnya min 8x pangkat 3. Kemudian 2x kita kalikan dengan min 3x sehingga hasilnya min 6x kuadrat. Kemudian 2x kita kalikan dengan 1. Kita tuliskan di sini hasilnya 2x. Kemudian 3 kita kalikan dengan 2x pangkat 3. Sehingga hasilnya 6x pangkat 3. Ini kita letakkan di sini supaya merupakan suku-suku yang sejenis. Kemudian 3 kita kalikan dengan min 4x kuadrat, berarti min 12x kuadrat. Kemudian 3 dikalikan dengan min 3x, sehingga hasilnya min 9x. Dan 3 dikalikan dengan 1 kita tuliskan di sini. Kemudian ini kita jumlahkan, sehingga hasilnya 4x pangkat 4, min 2x pangkat 3, min 18x kuadrat, min 7x ditambah 3. Dan ini merupakan hasil perkalian dari suku banyak tersebut. Cara lainnya yaitu dengan cara perkalian susunan ke bawah untuk koefisien suku banyak. Jadi kalau kita lihat soalnya adalah 2x ditambah 3 dikalikan dengan 2x pangkat 3 dikurangin 4x kuadrat dikurangin 3x tambah 1. Nah, langkah pertama, koefisien dari 2x pangkat 3 dikurangin 4x kuadrat dikurangin 3x ditambah 1 adalah 2, min 4, min 3, dan 1. Kemudian koefisien dari 2x ditambah 3 adalah 2 dan 3. Kemudian ini kita tuliskan koefisiennya, kemudian kita kalikan. Nah, perkaliannya biasa di sini jadi 3 kali 1. Kemudian 3 kali min 3 hasilnya min 9, 3 kali min 4 hasilnya min 12, dan 3 kali 2 hasilnya 6. Kemudian 2 kali 1 kita tuliskan di sini. Kemudian 2 kali min 3 hasilnya min 6, 2 kali min 4 hasilnya min 8, dan terakhir 2 kali 2 hasilnya 4. Kemudian ini kita jumlahkan, sehingga hasilnya 3, min 7, min 18, min 2, dan terakhir 4. Ini merupakan koefisien hasil perkaliannya, yaitu 4, min 2, min 18, min 7, 3. Sedangkan hasil perkaliannya adalah 4x pangkat 4 dikurangin 2x pangkat 3 dikurangin 18x kuadrat dikurangin 7x ditambah 3. Kenapa di sini x pangkat 4? Kita bisa lihat hasilnya yang dari soal ini adalah x pangkat 3, sedangkan di sini x pangkat 1. Sehingga pangkat tertingginya adalah x pangkat 4. Kita akan lanjutkan dengan kesamaan dan identitas dari suku banyak. Suku banyak fx dan suku banyak gx dikatakan sama atau memiliki kesamaan apabila kedua suku banyak itu mempunyai nilai yang sama untuk variabel x pada bilangan real. Notasi kesamaan disimbolkan seperti ini, seperti sama dengan garis 3. Dua suku banyak yaitu fx dan gx, misalkan fx sama dengan a0x pangkat n ditambah a1x pangkat n min 1 ditambah a2x pangkat n min 2 ditambah dan seterusnya ditambah an.
Sedangkan suku banyak yang kedua yaitu Gx sama dengan B0x pangkat N ditambah B1x pangkat N-1 ditambah B2x pangkat N-2 ditambah dan seterusnya ditambah Bn. Apabila Fx memiliki kesamaan dengan Gx, maka berlaku A0 sama dengan B0, A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, dan seterusnya sampai AN sama dengan BN. Sebagai catatan untuk kesamaan, yang pertama, koefisien dari variabel yang mempunyai pangkat yang sama harus sama. Kemudian yang kedua, suku-suku dari ruas kiri dan ruas kanan tidak bisa dipertukarkan. Contoh yang keempat, diberikan kesamaan suku banyak. Di sini yang ruas kiri, 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 1. Memiliki kesamaan dengan yang ruas kanan, x dikurangin 2 dikalikan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ditambah d. Tentukan nilai a, b, c, dan d. Pembahasannya, kita lihat di sini, 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 1 memiliki kesamaan dengan x dikurangin 2 dikalikan dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c ditambah d. Untuk yang ruas kanan, kita bisa menggunakan sifat distributif sehingga kita dapatkan di sini x kita kalikan dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sehingga hasilnya ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx. Kemudian min 2 kita kalikan dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sehingga hasilnya min 2ax kuadrat min 2bx min 2c. Kemudian yang terakhir di sini ditambah D. Dengan menjumlahkan suku-suku yang sejenis, maka kita akan dapatkan AX pangkat 3 ditambah B dikurangin 2A kalikan X kuadrat ditambah C dikurangin 2B kalikan X dikurangin 2C ditambah D. Karena ini merupakan kesamaan, jadi koefisien dari suku-suku yang sejenis harus sama. Sehingga kita bisa menyimpulkan di sini bahwa A sama dengan 3. Kemudian untuk koefisien X kuadrat, kita lihat di sini koefisiennya 1, sedangkan yang di sini koefisiennya B min 2A. Sehingga B min 2A sama dengan 1. Karena A sama dengan 3, maka B min 6 sama dengan 1. Sehingga B sama dengan 7. Kemudian di ruas kiri di sini, untuk koefisien X, kalau di sini tidak ditulis, artinya koefisiennya 0. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa C dikurangin 2B hasilnya sama dengan 0. Karena B sama dengan 7, maka C dikurangin 2 kali 7 yaitu 14, hasilnya sama dengan 0. Sehingga C sama dengan 14. Kemudian untuk suku tetap atau konstantanya, di sini 1. Sedangkan di sini min 2C ditambah D. Sehingga min 2C ditambah D sama dengan 1. Padahal C sama dengan 14. Sehingga min 28 ditambah D sama dengan 1. Sehingga D sama dengan 29. Jadi kesimpulannya nilai A sama dengan 3, B sama dengan 7, C sama dengan 14, dan D sama dengan 29. Contoh yang kelima, diberikan kesamaan suku banyak, P dibagi X plus 1 ditambah Q dibagi X min 2 memiliki kesamaan dengan 7X ditambah 4 dibagi X kuadrat min X min 2. Pertanyaannya, tentukan nilai P dan Q. Penyelesaiannya, untuk bagian yang di kiri, di sini kita bisa menyamakan penyebut, sehingga hasilnya di bagian pembilang, P dikalikan X min 2 ditambah Q dikalikan X plus 1 dibagi dengan X plus 1 kali X min 2. Memiliki kesamaan dengan 7X ditambah 4 dibagi X kuadrat min X min 2. Kemudian dengan menjabarkan bagian pembilang di sini kita dapatkan PX min 2P plus QX plus Q dibagi X plus 1 kali X min 2. Memiliki kesamaan dengan 7X ditambah 4 dibagi X kuadrat min X min 2. Nah, kita lihat di sini suku-suku yang sejenis kita bisa menggabungkan menjadi
P ditambah Q dikalikan X dikurangin 2P ditambah Q dibagi X ditambah 1 kali X min 2. Memiliki kesamaan dengan 7X ditambah 4 dibagi X kuadrat min X min 2. Sehingga kita bisa menyimpulkan untuk koefisien X, P ditambah Q sama dengan 7. Untuk suku tetap, min 2P ditambah Q sama dengan 4. Dengan mengeliminasi variabel Q, kita akan dapatkan 3P sama dengan 3, sehingga P sama dengan 1. Ketika P sama dengan 1, maka Q sama dengan 6. Jadi kesimpulannya, nilai P sama dengan 1 dan Q sama dengan 6. Sekarang kita akan menentukan nilai suku banyak. Cara yang pertama yaitu substitusi. Sebagai contoh, tentukan nilai suku banyak dari fx sama dengan x pangkat 4 dikurangin 2x pangkat 3 dikurangin 3x kuadrat ditambah 4x dikurangin 5. Untuk x sama dengan 2. Penyelesaiannya, kita substitusikan x sama dengan 2 ke suku banyak fx sama dengan x pangkat 4 dikurangin 2x pangkat 3 dikurangin 3x kuadrat ditambah 4x dikurangin 5. Sehingga kita dapatkan f2 sama dengan 2 pangkat 4 dikurangin 2 kali 2 pangkat 3 dikurangin 3 dikali 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2 dikurangin 5. Di sini kalau kita hitung, hasilnya sama dengan 2 pangkat 4 dikurangin 2 pangkat 4 dikurangin 12 ditambah 8 dikurangin 5. Sehingga hasilnya sama dengan minus 9. Jadi nilai fx sama dengan x pangkat 4 dikurangin 2x pangkat 3 dikurangin 3x kuadrat ditambah 4x dikurangin 5 untuk x sama dengan 2 adalah min 9. Untuk cara yang sintetis, kita tuliskan koefisien dari suku banyak. Di sini koefisiennya 1, kemudian ini koefisiennya min 2, di sini koefisiennya min 3, koefisiennya 4, dan suku tetapnya adalah min 5. Kemudian, karena X sama dengan 2, di sini kita tuliskan 2. Nah, ini 1, kita turunkan, di sini hasilnya 1. Nah, 1 dikali 2, kita tuliskan ke sini, hasilnya 2. Kemudian min 2 ditambah 2, hasilnya 0. 0 dikalikan dengan 2, kita tuliskan di sini, jadi hasilnya 0. Min 3 ditambah 0, hasilnya min 3. Kemudian min 3 kita kalikan 2, hasilnya min 6, kita tuliskan di sini. 4 ditambah min 6, hasilnya min 2. Min 2 dikali 2, hasilnya min 4, kita tuliskan di sini. Min 5 ditambah min 4, hasilnya min 9. Untuk contoh yang lain, diketahui suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah px pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangin 31x ditambah 10. Di sini bernilai 38 untuk x sama dengan min 1. Pertanyaannya, tentukan nilai P. Penyelesaiannya, kita bisa menggunakan cara sintetis. Jadi langkah pertama, tulis koefisien dari masing-masing sukunya. Jadi 2, kemudian P, 1, min 31, 10. Karena X sama dengan min 1, maka di sini kita tuliskan min 1. 2, kita turunkan, di sini 2. 2 dikali min 1, di sini hasilnya min 2. Kemudian P dikurangin 2, kita tuliskan di sini. P min 2 kita kalikan dengan min 1, sehingga hasilnya 2 min P. 1 ditambah 2 min P, hasilnya 3 min P. 3 min P kita kalikan min 1, kemudian kita tuliskan di sini. Jadi hasilnya P plus 3. Min 31 kita tambah dengan P plus 3, sehingga hasilnya P min 28. P min 28 kita kalikan dengan min 1. Kita tuliskan di sini, jadi hasilnya 28 ditambah P. Kemudian 10 ditambah 28 ditambah P, hasilnya 38 ditambah P. Nah, dari pembahasan sebelumnya, ini merupakan nilai fungsinya. Jadi, 38 ditambah P, ini hasilnya diketahui sama dengan 38.
Sehingga 38 ditambah P sama dengan 38. Maka P sama dengan 0. Demikian tadi pembahasan kita mengenai polinomial. Semoga bermanfaat.